Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga kita ini bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya ya. Harus kita syukuri itu kesehatan itu ya, karena dengan sehat kita bisa melakukan apa saja. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang matematika mudah menggunakan nalar bersama ASC Channel ya. Di ASC Channel ini ada matematika minat, matematika wajib, ada juga matematika kurikulum merdeka, dan juga matematika SMP, matematika TPS. TPS itu untuk tes masuk perguruan tinggi negeri, tes potensi skolastik ya. Dan juga ada motivasi dan dakwah ya. Oleh karena itu ikuti ASC Channel ya. Subscribe, like, dan share. Pagi ini saya akan bahas tentang deret geometri tak hingga ya, deret geometri tak hingga. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah atau kalimat motivasi yang bisa saya sampaikan, bahwa menuntut ilmu itu sejak dari gendongan ibu itu sampai kita masuk liang lahat. Itu artinya apa? Kita mulai bayi itu sudah belajar. Belajarnya ke siapa? Ke ibunya waktu itu ya, kepada lingkungan ya. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi sebetulnya bayi itu juga belajar segala sesuatu ya. Belajar segala sesuatu. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Masuk ke liang kubur baru kita berhenti belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Banyak sekali dalam kehidupan ini yang bisa kita pelajari. Tidak hanya selesai lulus dapat ijazah terus selesai. Jadi walaupun sudah selesai lulus, terus belajar tentang apa saja, tentang hal-hal yang baik agar kita menjadi lebih bijak ya, lebih bijak. Baik, tentang deret geometri itu ada kompetensi yang bisa saya sampaikan, bahwa nanti salah satu yang akan kita hadapi atau kita selesaikan dengan deret geometri tak hingga ini seperti berikut ini. Sebuah bola pingpong dijatuhkan vertikal dari ketinggian 10 meter di atas tanah, di atas lantai. Setiap kali bola mengenai lantai, maka bola memantul setinggi 3/4 kali tinggi pemantulan sebelumnya. Jika pemantulan ini berlangsung terus, berapakah panjang lintasan yang ditempuh bola dari awal hingga berhenti? Nah, itu kalau kalimat tadi itu saya gambarkan, maka gambaran lintasan bola seperti itu. Halaman berikutnya itu bola jatuh ke lantai, yang diarsir itu bawah itu lantai itu ya. Bola jatuh dari ketinggian 10 meter lalu memantul. Pantulannya adalah 3/4 kali 10. Lalu jatuh lagi, lalu mantul lagi, lalu jatuh lagi, mantul lagi, jatuh lagi, dan seterusnya sampai berhenti. Kapan berhentinya? Kita tidak tahu. Makanya berhentinya di tempat tak hingga ya. Maka pertanyaan tadi itu banyak jumlah lintasan bola bisa dihitung dengan menggunakan teori ini, deret geometri tak hingga ya. Oke ya. Sedangkan rumus yang dipakai seperti ini, seperti halaman berikutnya ini. Nah, itu yang dilingkari itu, jika S tak hingga merupakan jumlah semua suku deret geometri tak hingga, maka berlaku S tak hingga. S tak hingga itu jumlah sampai N sama dengan tak hingga maksudnya. Sama dengan limit N mendekati tak hingga dari Sn sama dengan A dibagi 1 min R ya, 1 min R. Syaratnya rumus itu bisa dipakai adalah min 1 lebih kecil R lebih kecil 1. Nah,
Yang memenuhi syarat seperti itu, min 1 lebih kecil L lebih kecil 1 disebut deret konvergen. Deret geometri konvergen, yaitu deret yang jumlahnya bisa dihitung. Jumlahnya bisa dihitung. Oke ya. Coba kita pakai rumus itu untuk mengerjakan soal di contoh 1 ini. Hitunglah jumlah dari nilai ini 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah seterusnya. Nah, kalau ada seperti ini seterusnya itu berarti sampai tak hingga itu. Jadi enggak berhenti sampai tak hingga. Nah, kalau kita cek ini 4 bagi 8 berapa? Setengah. 2 bagi 4 setengah. Berarti ini deret geometri. Tak hingga. Tak hingganya dari sini, tak hingga ya. A-nya berapa? 8. Rasionya setengah. Nah, ini syaratnya tadi. Min 1 lebih kecil R lebih kecil 1. Apakah ini memenuhi syarat? Memenuhi. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini. Jumlah A dibagi 1 min R. Berapa A-nya? 8. 1 kurangi R-nya setengah. 1 kurangi setengah berapa? Setengah. Berarti 8 dibagi setengah. 8 bagi setengah berapa? Salah ya. 8 bagi setengah itu 16 ya toh? Iya, 8 bagi setengah itu 16. Dari mana? 8 bagi setengah bisa ditulis 8 kali 2 per 1. Ini bagi jadi kali, tapi ini dibalik 2 per 1. 8 kali 2 16. Oke ya? Tidak sulit ya. Contoh harus mudah ya agar berkesan ya toh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang deret geometri tak hingga ya. Deret geometri tak hingga. Ini sebetulnya kalau teorinya mudah sekali, tapi soalnya bisa sangat mudah seperti contoh 1 tadi. Bisa agak sulit, makin sulit, bahkan bisa sangat sulit ya. Bisa sangat sulit. Sehingga latihan soal deret geometri tak hingga ini harus banyak. Dan ikuti terus ASC channel ya, agar matematika nampak mudah ya toh. Pakai nalar ya, pakai nalar. Oke, sekarang sebelum saya bahas contoh 2, saya beritahukan lagi bahwa di setiap konten ASC channel selalu ada deskripsi, dan di deskripsi itu ada link. Kalau kalian klik link itu, maka akan muncul PDF dari materi yang sedang dibahas ya. Bisa di-download ya, sehingga kalian tidak perlu nyatet ya. Cukup memperhatikan videonya, disimak, tidak perlu nyatet. Catatannya sudah ada di hasil download tadi ya. Juga ada beberapa link lain, itu merupakan apa? Konten-konten ASC, beberapa contoh konten ASC channel. Konten ASC channel sekarang sudah cukup banyak, 400 lebih ya, 400 video lebih. Oke, sekarang contoh yang kedua. Diketahui UN adalah suku ke N suatu barisan geometri tak hingga ini. Deret geometri tak hingga ya. Dengan UN lebih besar 0. Kalau UN lebih besar 0 itu pasti rasionya positif ya. R-nya positif. Sehingga nanti kalau kita ngerjakan kita dapat rasio positif, rasio negatif, yang dipakai yang positif ya. Karena UN lebih besar 0 ya. Terus berikutnya, jika U1 ditambah U2 48, U3 ditambah U4 12, maka hitunglah jumlah semua suku barisan tersebut. Jumlah semua suku berarti S tak hingga berapa? Nah, karena UN diketahui di sini U1 dan seterusnya, maka kita butuh rumus ini. AR pangkat apa? N-1. Ini. Ya. Berarti yang ini saya tulis dulu. Yang U lebih besar ya. U3 ditambah U4. U3 itu apa? Ya, ini 12 ya. U3-nya apa? AR kuadrat. Tahu? Inilah. A R 3 masuk sini, 3 kurang 1 kan 2 gitu. Plus berapa? U4 itu berarti AR 4 kurang 1 3, 12. Tahu ya?
Lalu diketahui lagi di soalnya adalah U1 ditambah U2 48. U1-nya apa? A ditambah U2-nya AR, ya. Sama dengan berapa? 48. Ini kalau saya keluarkan R kuadrat, ya. Saya keluarkan begini, R kuadrat. Di sini kan A ditambah AR. Paham ini? 12. Bisa? Bisa, ya. Dari mana inilah? R kuadrat kali A kan AR kuadrat. R kuadrat kali AR, A-nya tetap, R kuadrat kali R kan R pangkat 3. Untuk apa dikeluarkan seperti ini? Agar inilah dengan ini sama, gitu. Sehingga ini kita bagi, ya. Nah, ingat-ingat kalau ngerjakan deret geometri itu selalu dibagi, gitu. Kalau deret aritmatik dikurangi. Nah, yang sama bisa dicoret ini, seret, seret. Nah, gitu lah. Tinggal apa ini? Tulis R kuadrat sama dengan 12 bagi 48 berapa? 1/4. Kita dapat R-nya plus minus akar 1/4 berapa? Setengah. Yang dipakai R sama dengan setengah. Kenapa? Ini tadi, ya. R-nya positif, ya. Karena suku-sukunya positif. Paham, ya? Oke. Terus berikutnya. Ini R sama dengan setengah, masukkan aja ke sini, ya. Jadi apa? Tulis A ditambah A kali setengah sama dengan 48. Tahu ini? R-nya diganti setengah. Kalikan 2 agar mudah ngerjakannya. Berapa ini? 2A ditambah A, setengahnya kan coret. Sama dengan berapa? 48 kali 2. Bisa? 2 tambah 1. 3A. 48 kali 2. 48 bagi 3 berapa? 16 kali 2 32. Suku pertamanya 32 sudah punya. Yang ditanya S tak hingga. S tak hingga apa rumusnya tadi? A 1 min R. A nya berapa? 32. 1 dikurangi R nya setengah. 1 kurangi setengah berapa? Setengah. 32 bagi setengah 6. Oh ya, sudah bisa sekarang 64, gitu. Paham, ya? Jadi tidak sulit, ya, tidak sulit. Cuman memang agak lebih berat dibandingkan contoh 1, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang deret geometri tak hingga, ya. Deret geometri tak hingga. Teorinya begitu mudah, tapi variasi soalnya sangat banyak ini. Maka latihan soalnya harus banyak. Sebelum saya lanjut ke soal nomor 3, di belakang nanti itu ada beberapa soal yang bisa kamu coba, ya. Kamu latih, dicoba aja, ya. Jangan takut salah, ya. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Dicoba. Kalau ada yang tidak bisa, ada yang kesulitan, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang, ya. Bagi yang serius ingin bertanya soal itu atau tentang deret geometri tak hingga secara umum atau matematika, semuanya boleh, ya. Bisa didiskusikan lewat WA itu. Nanti yang serius pasti dilayani, pasti dilayani. Oke, ya. Sekarang contoh nomor 3. Jika suku pertama deret geometri tak hingga, ini deret geometri tak hingga adalah A, suku pertamanya A, jumlahnya 5, S tak hingganya 5, hitunglah batas-batas nilai A yang memenuhi, ya. Maka ini langsung kita pakai rumus ini aja, S tak hingga A dibagi 1 min R, gitu. Berarti S tak hingganya 5, ya. Sama dengan A dibagi 1 min R, gitu. Ini coba saya tukar tempatnya begini, menjadi apa? 1 min R sama dengan A per 5. Paham? Tukar tempat, ya.
Ya. Yang ini juga coba kita tukar tempat, ini ke sana, ini ke situ. Jadi apa? 1 min A per 5 sama dengan R, itu. Paham? Nah, kalau kalian belum pernah latihan soal, sampai sini kebingungan diapakan ini. Yang ditanya apa? Nilai A. Padahal ini masih ada apa? R. Tapi jangan lupa tadi di teori yang awal tadi ada syaratnya konvergen. Syarat konvergen. Konvergen itu apa tadi? Jumlahnya ada ya. Jumlah ada. Dari mana taunya ada? Ini 5 ini kan jumlahnya ada. Berarti harus memenuhi syarat ini ya. Apa syaratnya konvergen tadi? Min 1 lebih kecil R lebih kecil 1. Iya toh? Tadi yang ditampilkan itu. Ayo, min 1 lebih kecil R-nya apa ini? R-nya ganti ini ya. 1 min A per 5 lebih kecil 1. Satunya dipindah ke sana jadi min 2, 1 ke sana kan min 1. Dengan min 1 min 2. Lebih kecil min A per 5 lebih kecil 1 juga pindah ke sana. Kalau kayak gini di tengah-tengah pindah kiri, pindah kanan ya. Min 1 ke sana jadi min 1 tambah 1 0. Kalau ini ingin jadi A, diapakan? Kali min 5 semua ya, kali min 5. Min 5 kali min 2 berapa? 10. Kalau dikalikan minus, tandanya dibalik gini gitu. Ini lebih kecil, dibalik jadi lebih besar. Tahu? Min A per 5 kali min 5 berapa? A. Tandanya dibalik, lebih kecil jadi lebih besar. 0 kali min 5 0. Maka berarti nilai A yang mungkin apa? 0 lebih kecil A lebih kecil 10. Jadi kalau ditulis dari belakang di sini 0 lebih kecil A lebih kecil 10. Maka ini batas-batas nilai A yang memenuhi antara 0 sampai 10. Paham ya? Paham ya? Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.